Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Koas Dasar Akuntansi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi dan persamaan akuntansi. Tolong diperhatikan ya. Berikutnya yaitu tahapan proses akuntansi. Yang pertama yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan tahapan awal dalam menyusun siklus akuntansi. Tahapan yang kedua yaitu jurnal yang berisikan informasi mengenai tanggal transaksi, nama akun, dan jumlah yang harus didebit atau dikreditkan. Selanjutnya yaitu keterangan singkat atau transaksi yang ada di dalam jurnal. Dan selanjutnya pendebitan dicatat pada sisi kanan, sedangkan pengkreditan dicatat di sisi kiri. Jadi, dalam menyusun siklus akuntansi, yang pertama adalah melakukan analisis transaksi keuangan. Yang kedua yaitu mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Yang ketiga yaitu meringkas dalam buku besar transaksi-transaksi yang sudah ada di jurnal. Yang keempat yaitu menyusun saldo-saldo buku besar dan menyalurkannya dalam neraca saldo. Yang kelima yaitu menyusun buku besar. Langkah yang keenam yaitu menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menyalurkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah ketujuh yaitu laporan keuangan, baik berupa laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Langkah yang kedelapan yaitu penutup buku atau menutup buku besar. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan saldo-saldo buku besar dan menyalurkannya dalam neraca saldo setelah penutupan buku. Berikut merupakan contoh tabel siklus akuntansi. Berikut adalah contoh dari jurnal perusahaan jasa. Yang pertama, pada tanggal 1 diinvestasikan sebagai modal awal usaha uang tunai sebesar 12 juta dan peralatan sebesar 15 juta. Dalam lembar transaksi perusahaan terdapat beberapa kolom, yaitu kolom transaksi, kolom aktiva, dan juga kolom pasiva. Masing-masing kolom aktiva dan pasiva memiliki akun yang berbeda. Dalam kolom aktiva terdapat akun kas, piutang, dan juga peralatan. Sedangkan pada kolom pasiva terdapat akun utang dan juga modal. Pada contoh soal sebelumnya, pada tanggal 1 terdapat transaksi modal awal usaha sebesar 27 juta yang disimpan pada kolom aktiva kas 12 juta dan akun peralatan sebesar 15 juta. Lalu disimpan pada kolom pasiva akun modal sebesar 27 juta yang merupakan pertambahan dari 12 juta dan 15 juta. Pada tanggal 3 dibeli perlengkapan senilai 500.000 secara tunai. Pada tanggal 3 diberi perlengkapan sebesar 500.000 yang disimpan pada kolom aktiva perlengkapan 500.000 dan dikurang pada kolom aktiva akun kas. Pada tanggal 4 diterima pendapatan atas jasa senilai Rp1.500.000. Pada tanggal 4 terdapat transaksi pendapatan atas jasa yang masuk ke dalam akun kas sebesar 1.500.000 yang mempengaruhi akun modal. Pada tanggal 5 diselesaikan jasa catering senilai Rp800.000 yang pelunasannya diterima di bulan depan. Pada tanggal 5 terdapat transaksi piutang jasa catering sebesar Rp800.000 yang masuk ke dalam akun kas dan mempengaruhi modal. Pada tanggal 6 dibayar biaya sewa senilai Rp1.200.000. Pada tanggal 6 terdapat transaksi membayar sewa yang mengurangi akun kas sebesar Rp1.200.000 dan mengurangi akun modal sebesar Rp1.200.000. Setelah itu, ditotal per akun
Lalu total per kolom aktiva jumlah dari kolom aktiva sebesar 28.100.000 dan jumlah dari kolom pasiva sebesar 28.100.000, keduanya harus balance. Pada lembar jurnal perusahaan, terdapat 4 kolom yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan transaksi, debit, dan kredit. Pada tanggal 1, dilihat dari transaksi perusahaan sebelumnya, terdapat 3 akun yang terdiri dari kas dan peralatan yang ditulis pada sisi kiri yang masuk ke dalam kolom debit. Akun modal yang dituliskan pada sisi kanan masuk ke dalam kolom kredit. Pada tanggal 3, dari transaksi sebelumnya, terdapat akun perlengkapan yang ditulis pada sisi kiri yang masuk ke dalam kolom debit. Terdapat akun kas yang ditulis pada sisi kanan masuk ke dalam kolom kredit. Pada tanggal 4, dalam transaksi sebelumnya, terdapat akun kas yang ditulis pada sisi kiri masuk ke dalam kolom debit. Dan akun pendapatan yang ditulis pada sisi kanan masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 5, dalam transaksi sebelumnya, terdapat akun piutang yang ditulis pada sisi kiri masuk ke dalam kolom debit. Dan akun pendapatan ditulis di sisi kanan yang masuk ke dalam kolom kredit. Pada tanggal 6, dari transaksi sebelumnya, terdapat akun biaya sewa yang ditulis pada sisi kiri masuk ke dalam kolom debit. Dan akun kas ditulis pada sisi kanan yang masuk ke dalam kolom kredit. Dan langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan dari kolom debit dan kolom kredit. Penjumlahan dari kolom debit dan kolom kredit harus seimbang. Macam-macam transaksi itu ada 5. Yang pertama, transaksi dengan pemilik merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemilik. Yang kedua, transaksi dengan kreditor merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dan kreditor. Yang ketiga, transaksi dengan pelanggan merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan. Yang keempat, transaksi dengan pemasok merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemasok. Misalnya, pemasok bahan baku. Lalu yang terakhir, kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah karyawan merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan siapapun yang menyediakan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan. Bukti transaksi itu ada 6. Yang pertama, transaksi dengan pemilik, bukti transaksinya berupa memo. Yang kedua, transaksi dengan kreditor. Bukti transaksinya berupa slip transaksi perbankan. Lalu yang ketiga, transaksi dengan pelanggan secara tunai, bukti transaksinya berupa kwitansi, nota, atau bukti penjualan tunai.
sedangkan secara kredit berupa bond atau faktur. Yang keempat, transaksi dengan pemasok secara tunai, bukti transaksinya berupa kwitansi, nota, atau bukti penjualan tunai, sedangkan secara kredit berupa bond atau faktur. Yang kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah, karyawan, penyedia jasa layanan, atau konsultan, bukti transaksinya berupa slip pembayaran gaji atau upah. Lalu yang terakhir, yang keenam, transaksi yang sifatnya non-operasional, sumbangan atau pembayaran iuran sosial. Bukti transaksinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi ini sendiri merupakan ringkasan dari pencatatan hasil analisis setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang terjadi. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa ada aktiva dan pasiva. Jadi, aktiva itu merupakan hasil penggunaan atau alokasi sumber dana yang ada di perusahaan. Sedangkan pasiva merupakan sumber dana yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, jika terjadi transaksi keuangan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada aktiva, hutang, dan modal. Perubahan itu dapat diringkas dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Pasiva ini berupa hutang dan modal. Jadi persamaannya aktiva sama dengan hutang plus modal. Semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan, dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, mengakibatkan perubahan di antara ketiga komponen persamaan tersebut. Perubahan yang dimaksud bisa menambah, mengurangi, atau merubah susunan aktiva, hutang, dan modal. Nah, persamaan akuntansi ini terdapat aktiva. Jadi aktiva itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Liabilitas itu merupakan hutang, sedangkan ekuitas merupakan modal. Kemudian aktiva perusahaan itu bisa berupa kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Sedangkan hutang atau liabilitas itu berupa seperti hutang dagang, hutang wesel. Kemudian untuk modal atau ekuitas itu bisa berupa setoran modal awal, penambahan modal, atau prive. Jadi prive itu merupakan modal yang diambil, modal dari perusahaan yang diambil untuk individu, begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada aktiva. Aktiva ini ada dua. Yang pertama ada aktiva lancar, yang kedua itu ada aktiva tidak lancar. Untuk aktiva lancar ini berupa kas, piutang, uang muka, peralatan, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak lancar ini berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Untuk aktiva ini, jika bertambah, dia akan berada di kolom debit. Sedangkan jika berkurang, dia akan berada di kolom kredit. Untuk yang pasiva ini ada dua, modal dan utang. Modal ini sendiri ada modal sendiri dan saham biasa. Sedangkan utang ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Untuk pasiva, jika bertambah berada di kredit, sedangkan jika berkurang berada di debit. Nah, sekarang lanjut ke contoh persamaan akuntansi. Kita ambil contoh Nyonya Ayu menyetor uang tunai sebesar 1 juta sebagai investasi pertamanya atau modal awal di salon Ayu miliknya. Pengaruhnya dari transaksi tersebut adalah, tadi kan udah dijelaskan bahwa persamaan akuntansi aktiva sama dengan utang ditambah dengan modal. Jadi kas bertambah 1 juta di aktiva sama dengan utangnya itu kan nggak ada. Kemudian ditambah dengan modal sebesar 1 juta, begitu.
Berikut merupakan hubungan transaksi dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dapat digunakan sebagai media atau alat bantu untuk menganalisis transaksi yang merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi untuk mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen akuntansi. Nah, sekian penjelasan materi hari ini. Ditunggu diskusinya dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa.